Bertenun bagi orang Selongkang adalah kata dengan beribu makna yang sangat syarat dengan hidup dan kehidupan, serta sejalan dengan sejarahnya negari Selongkang. Bukti sejarah tersebut bahkan sudah dicatat sejak zaman bangsa Indonesia masih dalam masa kolonialisme Belanda. Bertenun juga merupakan rangkaian hampir seluruh kehidupan keseharian orang Selongkang. Alat tenun adalah barang yang sangat lazim ditemui di setiap rumah di Selongkang. Bertenun adalah juga representasi dimulainya aktivitas perekonomian orang Selongkang. Rangkaian panjang bertenun tercermin dalam aktivitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam menjaga siklus perekonomian masyarakat di negari Selongkang, yakni yang akrab disebut masyarakat Kopingkra, singkatan dari Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Selongkang. Kopingkra sebenarnya melaksanakan usaha dasar koperasi, yaitu lembaga simpan pinjam yang disediakan untuk anggota koperasi, penyediaan berbagai jenis benang untuk membantu anggota mendapatkan bahan baku produksi dengan harga modal, membantu membeli produk tenun jadi yang dihasilkan anggota, kemudian memasarkan produk jadi tersebut. Aktivitas Kopingkra Selongkang sehari-hari dimulai dengan pikiran untuk penyediaan segala bahan kebutuhan produksi. Seluruh pengrajin tenun Selongkang yang berdomisili di negari Selongkang maupun yang melakukan kegiatan bertenunnya di desa-desa yang berada di seputaran Selongkang seperti Kubang, Lunto, Lomindai, Talawi, bahkan sampai ke daerah Kabupaten Dharmasraya, Solo, Batu Sangkar. Bahkan ada yang membawa alat tenunannya sambil melanjutkan pendidikan perguruan tinggi mereka di Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kebutuhan produksi tenun Selongkang yang harus disediakan Kopingkra meliputi suku cadang alat tenun seperti pelantai, bun, sike karo, seterusnya pernak-pernik alat penunjang kegiatan lainnya seperti balego, sikoci, tuga, kolong-kolong, lidi, sampai dengan bahan baku dasarnya yaitu benang, mulai dari benang untuk pakan dan toga, hingga segala jenis mokau atau benang emas. Benang ada kalanya harus didatangkan dari mancanegara seperti linen, atau katun harus didatangkan dari Bangalore. Mokau jenis tertentu hanya diproduksi di Cina. Sikoci atau satal diproduksi oleh Pakistan.
Dengan tersedianya bahan baku yang merupakan proses awal dari seluruh rangkaian panjang kegiatan bertenun, maka berikutnya kita akan melihat penduduk melakukan kegiatan mencelup atau bahasa daerahnya Selungkang diucapkan mencolok. Ini adalah proses pemberian warna tertentu pada benang yang akan digunakan untuk bertenun. Benang akan diwarnai sesuai dengan warna yang diinginkan oleh pengrajin tenun. Proses mencolok sendiri merupakan suatu proses kerja yang cukup rumit, yang menuntut dari pekerjanya untuk memiliki kemampuan dasar dari teknik penggunaan bahan kimia pewarna. Selanjutnya, teknik pengolahan bahan kimia tersebut dengan proses perebusan yang menggunakan api pada tingkat pemanasan tertentu yang terukur dan terkontrol. Kesalahan yang kelihatan sederhana akan mengakibatkan kegagalan yang akan berujung pada kerugian yang cukup fatal dari rangkaian proses produksi. Contohnya, akibat kesalahan yang sedikit saja pada pemakaian bahan kimia tertentu akan menyebabkan lapuknya benang atau warna benang menjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan selanjutnya akan merusak seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari jam kerja yang terbuang percuma, kerugian bahan benang, kerugian bahan pewarna, sampai dengan kerugian nama baik karena tidak mampu memenuhi permintaan pengrajin yang mengantungkan kepercayaan pada kemampuan seorang tukang colok atau pekerja pencelup. Manugiang. Manugiang merupakan rangkaian produksi dari bertenun yang melibatkan penggunaan alat tersendiri. Gulang pantiang adalah alat tradisional yang digunakan untuk manugiang atau memintal benang. Pekerjaan yang kelihatan sederhana dan membosankan, namun di dalam proses manugiang terselip hal penting yang juga akan ikut mempengaruhi mata rantai rangkaian produksi bertenun. Bila tukang tugiang tidak memiliki jari-jari yang peka terhadap kualitas benang, atau terlalu banyak sambungan benang hasil pintalannya, ataupun tidak memintal dengan alur arah benang yang teratur, maka akan disobui atau dicela oleh pelaku rangkaian produksi sesudah proses memintal ini, yaitu tukang ani. Meskipun alat pintal modern cukup banyak tersedia di pasaran, namun pintalan dengan memakai alat tradisional gulang pantiang tetap masih dianggap terbaik oleh tukang ani. Ma'ani. Tukang ani dengan alat ani tradisional sudah termasuk keahlian yang sudah langka pekerjaannya di Selungkang. Sebagian besar tukang ani yang masih setia dengan profesi ini adalah karakter yang sudah mendekati usia senja dan bisa dikatakan uzur. Dan sangat sedikit sekali generasi muda yang berminat untuk melanjutkan warisan keahlian ini. Walaupun pada saat ini imbalan untuk pekerjaan ini sangat memadai. Namun, karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang bergengsi, maka peminat dari generasi muda sangat minim. Mangaro adalah pekerjaan yang menuntut kesabaran tingkat tinggi dari pekerjanya. Karena kerja ini mengharuskan sang ahli untuk telaten memasukkan tiap helai benang yang jumlahnya ribuan lembar benang dalam rentang bedang sehelai kain ke dalam lingkaran benang karo, yang mana benang karo ini pun juga saling berkait antara bagian atas dengan bagian bawahnya. Kesalahan memasukkan benang pada satu liang karo akan merusak keseluruhan dari produksi seluruh tenunan yang dihasilkan dengan alat tenun yang sudah salah mengarok benang. Begitu akrabnya orang Selungkang dengan kata-kata karo, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Selungkang, indah bakal liangan karo denyo tudo, yang dapat diterjemahkan bahwa orang tersebut tidak mengerti apa-apa. Profesi tukang karo termasuk yang sangat jarang diminati generasi muda Selungkang. Boleh dikata bahwa tukang karo yang masih bekerja saat ini pun sudah berusia lanjut. Kemungkinan untuk mendapatkan generasi penerus keterampilan mangaro ini pun sudah mengkhawatirkan. Motif tenun. Ada beberapa motif klasik yang menjadi kebanggaan penenun tradisional Songket.
Beberapa nama motif tenun songket selungkang seperti motif buruang dalam rimbo, kalua paku, ilalang rabah, pucua rabuang, bungo malur, kudo-kudo, kain balapa gadang, pucua ranggo patai, pucua Jawa, pucua kelapa, dan lain-lain. Sedangkan untuk nama hiasan tepi kain tenun tersebut antara lain bungo Tanjung, lintau bepatah, bare diatua, dan lainnya, dan sekarang masih diproduksi dalam jumlah terbatas. Kain tenun songket selungkang memiliki makna filosofis pada setiap motifnya. Misalnya, motif kalua paku, lekuk pucuk pakis muda, yang dapat diartikan sebelum mengoreksi orang lain, hendaknya melihat ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Motif ilalang rabah, rebah, yang artinya kewaspadaan, kehati-hatian, dan kecermatan seorang pemimpin dalam hal yang utama. Dan motif pucuk rabuang, pucuk rebung, yang berarti waktu muda berguna, apalagi ketika dewasa. Motif kontemporer yang sekarang menjadi tren baru dalam bertenun songket merupakan hasil karya generasi muda penerus tradisi tenun songket selungkang. Sumber inspirasi motif pun beragam. Ada motif natural bersumber dari dedaunan tumbuh-tumbuhan, dari hewan seperti kupu-kupu, kumbang, atau burung. Ada juga campuran motif dengan bentuk geografis, geometris, dan sulur. Cara mendesain pun sudah beragam. Desain manual dengan menggunakan alat gambar, ataupun yang modern, mendesain menggunakan komputer sudah umum juga dilakukan. Kemudian hasil desain itu diberikan pada pengrajin tertentu yang memiliki kemampuan untuk menyungkit atau mencuki. Lalu penenunan melakukan kegiatan bertenun berdasarkan desain yang sudah disungkit atau dicuki. Yang dahulunya motif-motif tersebut ditandai dengan lidi, kalau zaman sekarang digunakan benang unjui untuk mengikuti alur desain songketnya.
Setengah jam ya. Ini kan songket Selungkang ini mulai terkenal. Dengan ada kegiatan kayak gini, tanggapannya? Ya, kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak, pemerintah Kota Sawalunto sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kopinka Koperasi Kerajinan Rakyat Selungkang, yang memang dari koperasi yang ada, Kopinka Selungkang termasuk koperasi yang cukup maju, dan kita jadikan sebagai koperasi unggulan di Kota Sawalunto untuk membina produk unggulan juga, ini songket Selungkang. Ini sebuah kombinasi yang luar biasa, apresiasi ya kepada Kopinka dan segenap panitia penyelenggara kegiatan fashion show di alam ini. Ini merupakan sebuah konsep fashion yang dipadukan dengan wisata alam, dan saya yakin ini ke depan menjadi sebuah konsep yang memiliki daya tarik dan memiliki magnet yang luar biasa. Di satu sisi kita mengembangkan produk lokal kita dan berupa songket, di sisi lain kita juga mengangkat kekayaan alam kita berupa potensi-potensi alam dalam bentuk keindahan dan kekayaan alam kita yang sangat luar biasa sekali. Kita atas nama Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Sawalunto memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara kegiatan fashion di alam ini. Pak, ke depan kira-kira mau digimanain Pak event serupa ini? Ya, saya rasa ini sebuah awal yang bagus
yang kami pikir perlu digali, perlu dikembangkan dan perlu disebarluaskan di tempat-tempat objek-objek wisata alam kita yang lain. Jadi kami apresiasi ini kepada Kopingkra Silungkang yang telah menggagas dan memprovokasi ini. Semoga ini menjadi pemicu untuk kegiatan yang sama dan tentu intinya Silungkang tetap menjadi pelopor untuk memajukan konsep fashion di alam ini. Bisa jadi agenda tetap nggak Pak? Kami pikir sangat potensial untuk kita jadikan agenda rutin, agenda tetap, menjadi agenda wisata yang bisa bernilai jual kepada para wisatawan.